Shalom adik-adik, selamat pagi semua, apa kabarnya? Bersama Tuhan Yesus, engkau dan saya dahsyat, luar biasa. Yes, puji nama Tuhan. Sebelum kita mengawali ibadah kita, sama-sama kita buka di dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji, mempermuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi, memberkati kami semua, sehingga pagi hari ini kami boleh bersuka cita bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau, meninggikan, mengagungkan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Mari setiap yang memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini Kak Maria ditemani bersama dengan Adek Vino dan Adek Aldi, bersama-sama kita untuk memuji Tuhan. Mari semua semangat, kita mau memuji Tuhan. Besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Aku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu,
pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa kan? Karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang cinta Tuhan Yesus, mari kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Sudah ketemu semuanya? Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca firman Tuhan, ayo kita membaca sama-sama. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Amin. Ya adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu tokoh Hizkia. Apa yang kalian tahu tentang Hizkia? Hizkia artinya Tuhan kekuatanku. Hizkia adalah seorang raja yang percaya pada Tuhan. Dia adalah Raja Yehuda, anak Raja Ahaz. Suatu hari Raja Hizkia sakit dan hampir meninggal. Firman Tuhan datang kepada Yesaya. Yesaya, pergi temui Raja Hizkia dan katakan kepadanya bahwa penyakitnya tidak akan sembuh lagi, tetapi dia akan meninggal. Lalu pergilah Yesaya menyampaikan pesan Tuhan tersebut. Setelah itu dia pulang. Pesan dari Tuhan melalui Yesaya. Hizkia rasa dengar pedih sekali, lalu menangis. Yesaya belum sampai keluar dari istana, Tuhan menyuruh Yesaya kembali lagi kepada Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan, bahwa Tuhan telah mendengar doa dan tangisannya, sehingga umurnya akan ditambahkan 15 tahun. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang kalian pikirkan ketika pesan itu untuk kalian? Apakah ada yang berkata, "Hore, saya mau meninggal, segera bertemu Tuhan Yesus"? Atau ada yang sedih, menangis, dan memohon, "Tuhan, jangan dulu ambil nyawaku, saya belum siap meninggal." Dan banyak lagi alasan lain. Bagi Raja Hizkia, pesan ini sangat menyakitkan karena dia merasa telah gagal sehingga dia menangis. Hizkia memohon kepada Tuhan dengan mengingatkan Tuhan bahwa dia telah hidup setia di hadapannya. Tentunya Hizkia telah menjadi raja yang baik, yang telah melayani Tuhan dengan setia, dengan menghidupkan kembali iman rakyatnya. Tuhan memberikan anugerah atau hadiah spesial kepada Hizkia, yaitu dengan memberitahukan waktu kematiannya. Tetapi sayangnya, Hizkia tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Bukannya mempersiapkan diri, malahan dia merasa Tuhan telah mengutuknya atau menghukumnya. Meskipun dia seorang hamba yang beriman, Hizkia menentang kehendak Tuhan mengenai hal ini. Dia menolak berita tentang kematiannya karena masih ingin hidup menikmati hasil dari jerih lelahnya. Walaupun demikian, Tuhan tetap menunjukkan rasa kasih-Nya kepada Hizkia sehingga menambah umurnya 15 tahun. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan Hizkia setelah Tuhan menambah umurnya? Ternyata dia berubah. Kehidupannya tidak sama dengan sebelumnya. Dia tidak lagi melakukan apa yang Tuhan mau. Dia lebih memilih memuliakan dirinya sendiri daripada mempersembahkan waktunya untuk Tuhan.
Ketika ada orang dari Babel datang mengunjunginya, Tuhan menguji Hizkia apakah yang ada di dalam hatinya. Tapi ternyata Hizkia gagal. Hizkia tidak merasa bahwa kedamaian dan kemakmuran bangsanya sebagai berkat Tuhan. Tetapi dia mengambil kesempatan itu untuk mempersembahkan seluruh harta kekayaan yang dia miliki. Lalu Tuhan marah kepadanya. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kehidupan Raja Hizkia adalah sebelum tidur, pernahkah kita berpikir dan merenungkan masih bisakah kita bangun besok pagi? Pernahkah kita memikirkan bahwa hari-hari yang kita lalui merupakan anugerah istimewa dari Tuhan? Semua itu karena Tuhan. Jika Tuhan tidak mengizinkan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pesan Tuhan kepada Hizkia akan kematiannya juga berkaitan dengan kita sekarang. Waktu kita telah ditentukan. Kita bisa saja meninggal kemarin, hari ini, atau besok. Kita bisa meninggal kapanpun. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih hidup sampai hari ini, Tuhan menambah hari-hari hidup kita, memperpanjang umur kita. Bagaimana reaksi atau respon kita kepada Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Ketika kita menerima pesan seperti yang diterima oleh Hizkia, kita tahu bahwa kita akan segera meninggal. Mungkin kita akan sadar bahwa kita telah banyak menyia-nyiakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak penting. Salah satu contoh, kalau bermain game berjam-jam tanpa mengenal waktu, apakah saat itu kita masih ingat untuk belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berdoa? Mungkin juga kita bertengkar dengan teman-teman dan melakukan hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau setelah kita mengetahui cerita Hizkia ini, kita menyadari semua itu, kita kembali ke jalan Tuhan. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari dari cerita Hizkia ini. Kiranya dengan cerita Hizkia saat ini kita sudah dengarkan bahwa kita akan menjadi anak-anak yang hidup menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, semua karena Tuhan. Kita memakai seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita menserahkan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena dipaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan.
Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena dipaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena dipaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta.